Annyeonghaseyo Yorobun, kembali lagi bersama Nara Language Course. Kali ini kita akan belajar tentang penggabungan konsonan dan vokal. Jadi kita masih mengenal Hangul ya, part ketiga. Yuk kita belajar bersama-sama. Penulisan huruf Hangul vokal dan konsonan harus digunakan bersama-sama. Masing-masing huruf itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Aturan untuk penggabungan vokal dan konsonan itu mengikuti jenis vokalnya. Jadi bergantung apakah itu jenis vokal vertikal, apakah horizontal atau vokal gabungan. Maksudnya gimana sih Sam, kok bingung gitu? Oke, kita langsung aja cek ya. Ini dia, kita akan belajar rumus penggabungan konsonan plus vokal vertikal. Ini ada judulnya ya, rumus K plus VV. K itu maksudnya konsonan, VV itu maksudnya vokal vertikal. Nah, rumusnya, jika konsonan ditulis bersama dengan vokal vertikal, maka konsonan ditulis di sebelah kiri vokal. Kayak gini nih contohnya, kalian bisa lihat. Yuk kita perbesar. Ini dia, rumus penulisan konsonan plus vokal vertikal. Jadi, vokal vertikal ditulis di sebelah kanan. Ini ya rumusnya ya. Kemudian konsonannya ditaruh di sebelah kiri. K itu konsonan, V itu vokal. Nah, contohnya tuh seperti ini. Misal, ada konsonan G. Ada konsonan G atau giok ya. Dia digabungkan dengan vokal vertikal A. Maka konsonannya kita taruh di sebelah kiri, kemudian vokalnya kita taruh di sebelah kanan. Bacanya jadi seperti ini. Bacanya adalah ga, tulisannya jadi seperti ini, disambung. Ya, kayak gitu. Mudah sekali bukan? Diingat, urutan penulisannya adalah konsonan harus ditulis terlebih dahulu baru vokal. Ya, maksudnya gimana? Jadi setiap kita ingin menuliskan vokal, kita pasti harus menuliskan konsonannya dulu. Jadi pasti konsonannya dulu yang ditulis duluan. Kayak gitu. Baik, ini untuk rumus konsonan plus vokal vertikal. Ini ada contoh penggabungannya. Contohnya di sini ketika ada konsonan G bertemu dengan vokal vertikal A, maka kita tulis G-nya dulu, gioknya kita tulis, kemudian kita tambahkan vokal A. Jadinya kayak gini, ga. Bacanya adalah ga. Kemudian ketika ada konsonan N, ini contohnya ya, contohnya bisa macam-macam, jadi nggak hanya konsonan ini saja, ini hanya contoh saya buat 5, nggak perlu bingung. Kemudian jika ada konsonan N bertemu dengan vokal vertikal I, maka N plus I sama dengan Ni, kayak gitu ya, sama dengan yang 3. Ketika ada konsonan, misal ketika ada konsonan D bertemu vokal vertikal O, maka kita D-nya tulis dulu baru O. Sama dengan do, kayak gitu ya. Ini juga sama. Ini semua vokal vertikal ya. Ini contoh vokal vertikal ketika konsonan bertemu vokal vertikal. Nah, contohnya lagi misalnya ada real bertemu dengan ya, maka tulisnya konsonannya ditaruh di sebelah kiri. Real plus ya sama dengan ria, kayak gitu. Kita lanjut, ketika ada miem bertemu dengan yo, maka kayak gini jadinya, myo. Miemnya konsonan miem kita tulis, kemudian vokal yo-nya, jadinya myo, seperti itu ya. Mudah sekali bukan? Intinya, kalau misalnya konsonan digabungkan dengan vokal vertikal, maka konsonannya ditaruh di sebelah kiri. Gitu aja. Simple banget. Kita lanjut. Ini dia rumus konsonan plus vokal horizontal. VH itu vokal horizontal ya. Jadi rumusnya, jika konsonan ditulis bersama dengan vokal horizontal, maka konsonan ditulis di atas vokal. Vokal horizontal itu vokal yang mendatar ya, atau yang tidur kayak gitu. Baik, kita cek di sini rumus penulisan konsonan plus vokal horizontal. Ini ya. Konsonannya kita tulis duluan, kita taruh di atas karena dia konsonannya itu digabung dengan vokal horizontal. Nah, vokalnya ditaruh di bawahnya, seperti ini ya. Maka konsonan ditulis di atas vokal. Ini konsonannya, ini vokalnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya jika ada konsonan bertemu dengan vokal horizontal, nih ya, jika ada konsonan G bertemu dengan vokal horizontal
O. Jadi kalian konsonannya ditaruh di atas. Tulisannya hasilnya kayak gini. Go. Bacanya adalah go, kayak gitu ya. Diingat di sini ada note, urutan penulisannya adalah konsonan harus ditulis terlebih dahulu. Sama dengan konsonan plus vokal vertikal ya. Jadi konsonannya itu pasti ditulis terlebih dahulu baru vokal ya. Kayak gitu ya. Kita cek contohnya. Contoh penggabungannya. Misal ada konsonan G atau giok bertemu dengan vokal horizontal O. Maka gabunginnya kayak gini. G plus O sama dengan U. Nih ya, konsonannya ditaruh di atas kan? Kayak gitu. Kemudian misal yang bagian bawahnya ada konsonan digit, ada konsonan D bertemu vokal horizontal yo. Maka tulisannya yaitu D plus yo sama dengan digitnya dulu ditulis, D-nya dulu ditulis di bagian atas, kemudian kita taruh vokal horizontal di bagian bawahnya kayak gitu. Sama seperti yang lain ya. Ini ru, ini mu kayak gitu. Jadi ini adalah contoh vokal horizontal. Mudah sekali bukan? Intinya kalau konsonan digabung dengan vokal horizontal, maka konsonannya kalian taruh di atas. Di atasnya vokal kayak gitu. Kita lanjut, ini dia rumus konsonan plus VG part 1. Jadi konsonan plus vokal gabungan. VG itu maksudnya vokal gabungan ya. Nah, rumus penggabungan konsonan plus vokal gabungan. Jika konsonan ditulis bersama dengan vokal gabungan, maka konsonan ditulis di sebelah kiri vokal. Nah, VV plus VV, vokal gabungan VV plus VV. Ini maksudnya vokal vertikal plus vokal vertikal. Nggak usah dibingungin, ini hanya singkatan aja. Jadi kan vokal gabungan kan ada gabungan dari vokal vertikal plus vokal vertikal sama vokal vertikal plus vokal horizontal. Nggak usah bingung, itu pernah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian, contohnya nih kayak gini. Ketika ada konsonan plus vokal gabungan yang berdiri, gampangannya kayak gitu. Vokal gabungan yang berdiri, VV plus VV ini maksudnya vokal vertikal ya, vokal vertikal yang berdiri, maka konsonannya kalian tulis di sebelah kiri. Kemudian vokalnya kalian tulis di sebelah kanan sama kayak gini. Contoh konsonan, ini dia konsonan plus vokal gabungan, gabungan dari vokal vertikal plus vokal vertikal. Ini dia. Ini merupakan vokal gabungan ya. Ini. Jadi dia kan berdiri, dia kan vertikal hasilnya. Nggak usah dibingungin. Intinya kalau dia hasil dari vokal gabungan yang berdiri, maka konsonannya kalian tulis di sebelah kiri. Kayak gitu. Jadi hasilnya kayak gini. G. Bacanya adalah G. Kayak gitu ya. Biar nggak bingung kita cek contoh penggabungannya. Ini dia vokal gabungan yang berdiri. Jadi mereka ini merupakan vokal gabungan vokal vertikal plus vokal vertikal. Ini dia. Jika ada konsonan digabungkan dengan vokal gabungan, maka konsonannya kalian tulis di sebelah kiri. Kayak gini contohnya. Konsonannya dulu kalian tulis di sebelah kiri plus vokalnya. Maka bacanya tulisannya kayak gini, bacanya adalah G. G. Kayak gitu ya. Kemudian ketika ada konsonan N bertemu vokal gabungan yang berdiri, maka konsonannya kalian tulis di sebelah kiri. Kemudian baru vokalnya, hasilnya kayak gini. Nye, bacanya adalah nye. Gampangannya, paling gampangannya, pokok ketika kalian nemu vokal yang vokalnya itu berdiri, maka konsonannya kalian tulis di sebelah kiri. Kayak gitu. Entah itu vokal dasar ataupun vokal gabungan. Intinya vokal yang berdiri. Konsonannya ditaruh di sebelah kiri. Kayak gitu. Sama seperti yang ini ya. Bawahnya juga ini D, ini Re. Kayak gitu. Kita lanjut ke rumus konsonan plus vokal gabungan part kedua. Nah ini unik ini. Jika ada konsonan ditulis bersama dengan gabungan dari vokal vertikal plus vokal horizontal, maka konsonan ditulis di atas vokal. Ini dia rumusnya. Konsonannya ditulis di atas, vokalnya ditulis di bawah. Contohnya kayak gini.
Ini merupakan vokal gabungan ya, tapi kan vokalnya hasilnya nggak berdiri, nggak kayak yang ini tadi, nggak kayak yang ini kan. Nih, dia ada gabungan vokal horizontal. Yang mana vokal horizontal? Vokal horizontal itu merupakan vokal yang tidur, yang mendatar maksudnya. Ini dia, O. Maka konsonannya jangan ditaruh di sebelah kiri, tapi di atasnya. Jadi tulisannya kayak gini, gua, kayak gitu. Biar nggak bingung, kita langsung ke contohnya. Ini dia, jika ada konsonan digabungkan dengan vokal gabungan yang ada vokal horizontalnya. Ini kan vokal horizontal, ini vokal horizontal U, ini vokal horizontal U, ini vokal horizontal O. Intinya jika ada vokal gabungan, jika ada konsonan plus vokal gabungan yang ada vokal horizontalnya, maka konsonannya ditaruh di sebelah atas. Contohnya kayak gini. Ini hasilnya ya, gua. Yang ini bacanya no. Ini nien plus wo, jadi no, kayak gitu. Ini diget plus wi, jadi dwi. Ini sering banget digunakan ya. Nanti kita akan belajar ini. Kemudian jika ada real plus w, maka bacanya we, kayak gitu. Mudah sekali bukan? Oke, kita coba yuk. Kita coba latihan baca tulis di bawah ini. Ini bacanya, kita baca bersama-sama ya. Gada masa. Gada masa. Kemudian fuju subuh. Fuju subuh. Kemudian wono sobo. Wono sobo. Kemudian ayu. Ayu. Kemudian yui. Yui. Ini tulisannya yui ya, bacanya adalah yui kayak gitu. Kemudian yang keenam, sonyo site. Sonyo site. Kemudian super junior. Super Junior. Ini grup Super Junior ya. Jadi kalau ngomong Super Junior itu di Korea itu ngomongnya Super Junior atau disingkat Shuju. Shuju kayak gitu. Ini juga sama. Sonyoside itu artinya Girls Generation ya, SNSD. Kemudian yang ke-8 Dio. Dio. Kemudian yang ke-9 Shuga. Shuga. Yang ke-10 suho. Kayak gitu. Mudah sekali bukan? Diingat-ingat ketika ada konsonan digabungkan dengan vokal yang berdiri, itu pasti konsonannya ditaruh di sebelah kiri. Ini digabung dengan vokal yang berdiri ya. Nih, vokal yang berdiri. Namun jika konsonan digabungkan dengan vokal yang mendatar, vokal horizontal, maka kalian tulisnya kayak gini. Konsonannya kalian taruh di atasnya. Ini ya. Kayak gini, mudah sekali bukan? Ini dia, apapun yang terjadi, konsonan dan vokal itu harus ditulis bersama supaya bisa dibaca. Urutan penulisan pasti konsonan terlebih dahulu, baru vokalnya. Untuk selanjutnya kita akan mengupas tentang bacim ya atau akhiran konsonan hari ini. Video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.